Sekelompok siswa sedang memalaki dan juga membuli beberapa siswa lainnya. Bonnie pun datang dan mencoba untuk menghentikan mereka. Tapi sepertinya anak-anak nakal ini tidak terima. Mereka pun mulai meremehkan Bonnie karena seorang wanita. Tentu saja Bonnie tidak terima dan langsung memukul pria di depannya. Pria itu pun tidak terima dan ingin membalas. Tapi Bonnie dengan sigap menahan serangannya dan menyuruh anak-anak yang lain untuk maju. 4 lawan 1 pun terjadi. Satu persatu Bonnie mampu melumpuhkan mereka semua. Mereka tidak tahu jika Bonnie adalah ahli bela diri yang didapat dari ayahnya. Tentu saja dengan mudah Bonnie membuat 4 orang ini menjadi bonyok. Bonnie pun mengatakan bahwa dia akan melaporkan mereka ke kepala sekolah. Tapi ternyata keadaan malah berbalik. Kepala sekolah tidak percaya karena si korban tidak ingin mengaku. Dia takut para pelaku itu akan menghabisinya karena pelaku memiliki backingan, yaitu ayah mereka yang seorang pejabat. Bonnie menyuruh korban untuk menjelaskan semuanya, tapi dia pergi. Alhasil Bonnie lah yang dituduh sebagai orang yang membuli. Gaga pun datang untuk membantu Bonnie. Gaga sangat mempercayai Bonnie, tapi kepala sekolah tidak. Bonnie mengatakan bahwa dia harus minta maaf. Bonnie pun akhirnya pergi dan kabur dari sekolah. Sementara itu Gaga mengejarnya. Gaga juga mengatakan bahwa dia ingin mengembalikan barang milik Bonnie, yaitu gespernya yang tertinggal saat tawuran kemarin. Sementara itu paman dan ibunya Bonnie datang dan mengatakan jika Bonnie memang kasar, tapi tidak mungkin menghajar orang begitu saja. Pasti ada alasannya. Kepala sekolah mengatakan bahwa korban tidak mengakuinya, jadi Bonnie lah yang salah. Di warung pamannya Bonnie, Bonnie dan juga Gaga bertemu untuk mengembalikan gesper milik Bonnie. Gaga juga berusaha untuk menenangkan Bonnie karena ternyata pamannya mengatakan jika Bonnie dikeluarkan dari sekolah. Bonnie pun terkejut, begitu juga dengan Gaga karena Bonnie harus pindah sekolah. Ibu Bonnie pun menjadi pusing karena semenjak kematian ayahnya Bonnie, mereka semakin banyak masalah. Tapi untung saja paman Frank selalu ada untuk Bonnie. Paman Frank mengatakan jika ayah Bonnie adalah orang baik. Buktinya dahulu paman Frank adalah seorang penjahat dan preman, tapi karena ayahnya Bonnie, sekarang paman Frank menjadi baik. Sekelompok preman menghancurkan barang dagangan milik pedagang karena para pedagang tidak ingin memberikan uang mereka. Seorang penjual lukisan pun marah. Dia bersama istrinya langsung menghajar preman itu. Pedagang bernama Sambara dan istrinya yaitu Kinanti sudah sangat muak dengan preman-preman ini. Alhasil anak buah preman bernama Frank itu pun pada kabur. Sambara pun meminta maaf kepada Frank. Tapi akibat kejadian itu, Frank malah dianggap lemah. Dia kehilangan anak buahnya, bahkan bosnya membuangnya. Sambara berusaha untuk menenangkan dan juga menasihati Frank. Keesokan harinya Frank dihajar oleh bosnya. Bos bernama Jamet itu kesal karena Frank gagal mengambil uang para pedagang. Tiba-tiba Sambara pun datang dan menghajar para preman ini untuk menyelamatkan Frank. Tidak tanggung-tanggung, lagi-lagi istrinya ikut dalam bertarung. Ya, walaupun mereka pedagang, tapi mereka ahli dalam bertarung. Sambara bahkan mengancam si Jamet. Akibat kejadian itu, Frank dan juga Sambara kini menjadi teman dekat. Tapi tentu saja si Jamet tidak terima. Dia membawa pasukannya dan juga kakaknya. Sementara Sambara, Frank dan juga Kinanti membawa para pedagang. Perkelahian antara preman dan juga para pedagang ini pun tidak bisa dihindarkan. Mereka saling bertarung satu sama lain. Tapi para preman ini menggunakan senjata tajam, sementara para pedagang hanya menggunakan tangan kosong saja. Namun walaupun begitu, pertarungan mereka terlihat imbang. Ya, ternyata para pedagang ini dilatih oleh Sambara untuk melakukan aksi ini. Mereka bukan hanya pedagang, tapi juga seorang petarung. Semua anak buah si Jamet dengan mudah dikalahkan kecuali kakaknya ini, yang membuat Sambara, Frank dan juga Kinanti kewalahan. Preman itu bahkan mengarahkan sebuah pisau ke arah Sambara. Dengan cepat Frank membantu, sehingga akhirnya Sambara bisa membantu
mengembalikan keadaan. Kakak Jamet itu pun meninggal. Masalah ini pun semakin parah. Sambara menyuruh istrinya dan juga anaknya yaitu Bonnie untuk segera pergi karena pasukan si Jamet akan kembali untuk balas dendam. Benar saja, mereka pun mulai datang. Kali ini dua kelompok ini saling membawa pasukan sebanyak mungkin. Si Jamet akan membalaskan dendamnya kepada Sambara yang telah menghabisi kakaknya. Lanjut part berikutnya hanya di Snack Video.